Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan penagihan utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI tetap berjalan meski pemerintah membuka peluang untuk membubarkan Satgas BLBI. Menurut Purbaya, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi terkait keberlanjutan Satgas BLBI. Opsi pembubaran Satgas itu mengemuka karena kinerjanya dinilai tidak sebanding dengan ekspektasi publik maupun hasil pemulihan aset yang dicapai. Yang memastikan tugas mengejar kewajiban para obligor akan tetap dilakukan oleh pemerintah terlepas dari keberadaan Satgas. Purbaya menilai penggunaan Satgas justru menimbulkan ekspektasi berlebihan, sementara realisasi pemulihan hak tagih negara tidak sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami sekarang bersama dengan Anda di Dermaga Raya Radio Andika. Ada yang spesial tentu di Dermaga Raya Radio Andika kalau hari Sabtu begini, teman-teman nanti dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo akan mengajak Anda memperhatikan kondisi kesehatan kita untuk mendapatkan solusi-solusi kesehatan yang pas dengan yang banyak dialami oleh banyak orang. Silakan nanti berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Supaya kita sehat ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya tentang asam urat. Banyak orang yang mengeluhkan tentang hal ini. Tapi bagaimana sebenarnya cara kita bijak menyikapi soal asam urat ini? Inilah yang hari ini bisa kita dapatkan dari teman-teman dari Rumah Sakit IHC Rumah Sakit Tulungarejo. Yang bersama saya ini ada Mbak Betty Susanti, tim marketing dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo ya. Dan bersama dengan Dr. Lulu Aflakah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari IHC Rumah Sakit Tulungarejo. Ke Mbak Betty dulu. Mbak Betty, sudah ditunggu-tunggu ini tadi. Iya Mbak, kebetulan kena macet ini tadi ya. Iya ini jarang-jarang loh ya, Kediri itu dinikmati macetnya hari ini ya. Iya. Tapi kan komunikasi kita tidak macet untuk hari ini, berbagi tips-tips kesehatan. Insya Allah siap. Dan juga nanti pasti kita pengen tahu ada promo spesial apa dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo. Iya, tentunya pasti ada promo-promo spesial setiap minggunya ya Mbak ya. Iya, tapi disimpan dulu. Siap. Nanti dibongkar belakangan ya. Iya, baik. Nah, yang bersama saya tadi saya sebut Dr. Lulu Aflakah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam IHC Rumah Sakit Tulungarejo Pare. Dokter Lulu, selamat datang kembali di Radio Andika. Selamat siang Mbak Ari. Oke, baik. Nah ini ya soal asam urat dan cara bijak menyikapinya. Asam urat itu kan sepertinya penyakit sejuta umat ya dok? Sejuta umat, penyakitnya raja. Itu terkenalnya seperti itu. Oh, penyakitnya raja? Iya,
Soalnya dulu awal-awalnya ceritanya pasien ini adalah diderita para raja-raja di mana mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam sedentary, kurang gerak, tapi makan-makan enak, begitu. Makanya sampai sekarang diistilahkan sebagai penyakitnya raja. Oh, gitu ya. Tapi tidak boleh kita bangga loh kalau kita kena asam urat ya. Walaupun itu sama dengan penyakitnya raja ya. Karena kalau saya dengar gitu dari teman-teman yang asam uratnya tinggi itu sampai nggak bisa jalan misalnya. Betul. Ada yang bengkak, Iya. kemudian rasanya katanya sakitnya luar Badannya biasa. sakit semua. Oke. Bahkan- Tapi kita perlu tahu ya dok ya, asam urat itu sebenarnya apa sih dok? Iya. Jadi asam urat itu sebenarnya adalah zat yang merupakan hasil katabolisme atau hasil gampangnya itu hasil pencernaan dari makanan yang mengandung namanya purin. Purin itu adalah bahan pembentuk RNA dan DNA yang ada di dalam sel tubuh kita. Jadi unit terkecil kehidupan kita itu adalah dalam sel. Jadi di dalam sel itu terjadi awal proses kehidupan itu di situ. Maksudnya sumber kehidupan itu di situ. Lah itu salah satu bahan pembentuknya adalah purin. Purin. Lah ketika purin ini sudah dipakai untuk bermetabolisme dan pembentukan RNA, DNA itu, sisanya akan dibuang dan salah satu produknya adalah asam urat ini. Gitu, Mbak. Sebenarnya pada dasarnya pembentuk asam urat itu kan sesuatu yang penting ya sebenarnya Iya. dok ya. Jadi sebenarnya asam urat itu tetap dibutuhkan dalam tubuh kita, tapi dalam rentang yang normal. Oleh karena itu ada sistem dalam tubuh kita yang menjaga keseimbangan asam urat ini agar selalu dalam rentang normal ini tidak kelebihan, tidak kekurangan, sehingga aman untuk tubuh kita begitu. Nah, lah kenapa kok asam urat itu bikin sakit di dalam tubuh kita tuh bentuknya seperti apa sebenarnya dok? Iya, ini akibat dari asam urat yang terlalu berlebihan, yang di luar normal itulah yang karena overloadnya itu menjadi kristal-kristal yang akhirnya menggumpal dan menempati tempat-tempat tertentu yang biasa menjadi kesenangannya asam urat ini untuk tinggal gitu dalam bentuk kristal itu. Biasanya yang disukai itu di persendian, terutama persendian jempol kaki biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi pergelangan tangan, di siku atau di lutut, bahkan itu bisa. Cuma dia cirinya biasanya munculnya itu secara mendadak. Tiba-tiba misalnya habis makan makanan tertentu, makan enak, habis pesta atau habis minum alkohol, itu tiba-tiba terjadi serangan seperti itu. Dan biasanya munculnya itu pada malam hari atau ketika bangun tidur karena pada waktu itu kan udara lagi dingin. Itu jadi cirinya asam urat itu dia sangat mengkristal itu menjadi lebih kompak lagi pada kondisi yang suhu dingin. Iya. Oke. Jadi kenapa kalau kita bangun tidur itu suka terasa nyeri-nyerinya itu karena memang kemudian pengkristalannya itu pada suhu dingin. Kemungkinan salah satunya karena ada penyebab ada yang lain banyak juga yang lain, kalau ya. bangun tidur pegel-pegel bisa saja habis tidurnya terlalu malam sehingga bangunnya terlalu dekat gitu kan, masih belum betul-betul fresh gitu, masih pegelnya belum hilang gitu. Baik. Nah kalau gitu kita perlu tahu sebenarnya kan ada kadar tertentu dalam tubuh kita kebutuhan tentang purin yang kemudian terbentuk menjadi asam urat itu gitu ya. Kalau standarnya berapa, terus kenapa bisa jadi tinggi itu kenapa dok? Jadi rentang normal kadar asam urat itu untuk laki-laki di kisaran angka 3,5 sampai 7 mg per desiliter ya. Kalau untuk perempuan lebih rendah, kisarannya antara 2,6 sampai 6 mg per desiliter, itu rentang normalnya. Nah, kenapa kemudian bisa terjadi peningkatan? Nah, ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi istilahnya keseimbangan untuk menjaga angka stabil itu ya. Berarti kalau ada
di dalam tubuh kita itu ada sistematika. Kalau ada produksi yang meningkat, biasanya akan ada pengeluaran yang menyeimbangi, yang meningkat juga. Nah, yang memproduksi itu atau produksi ini biasanya dipicu oleh makanan-makanan yang banyak mengandung purin tadi. Atau memang dari dalam tubuh sendiri lagi banyak pembongkaran sel yang misalnya pada orang-orang yang menderita kanker yang sedang dalam pengobatan itu akan terjadi lonjakan kadar purin karena ada kerusakan sel yang dihancurkan oleh obat-obat Sel kanker tadi. itu akan menimbulkan peningkatan kadar itu, atau mungkin habis operasi begitu juga bisa kadarnya meningkat. Nah, peningkatan itu akan diimbangi dengan pengeluaran supaya terjaga angka normal stabil itu tadi, itu dalam bentuk pengeluaran melalui saluran kencing, melalui ginjal. Jadi oleh karena itu ketika ginjal masih aman-aman saja, produksi yang berlebih itu akan masih bisa diimbangi dengan pengeluaran sehingga angka normal masih akan tetap terjaga. Lain halnya ketika produksi meningkat tapi ginjalnya bermasalah, itu akan terjadi penumpuan. Atau produksi yang berlebih tapi tidak diimbangi, masih ada pengeluaran dari ginjal tetapi ngimbanginya kurang. Misalnya kuncingnya sedikit gitu kan. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan antara lain minum banyak air putih. Selama jantung kita juga masih aman. Waduh, ini jadi jadi sangat kompleks ya dok ya. Oke. Nah selain jadi kita mesti tahu ya dok ya, makanan apa saja yang bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah kita atau dalam tubuh kita itu dok? Makanan-makanan ini biasanya pasien yang sering mengalami mungkin lebih apal ya. Pokoknya kalau saya habis makan emping, kalau habis makan kambing atau habis makan durian, itu badan saya cekot-cekot itu. Jadi memang beberapa pasien lebih paham karena pengalaman ya, tapi secara teori memang penyebab makanan-makanan yang menjadi sumber pembentuk asam urat itu antara lain daging-daging sapi, kambing, babi, bebek. Itu adalah sumber asam urat. Kemudian kalau dari seafood juga ada, kemudian dari jeroan. Kemudian dari sayur-sayuran juga ada kelompok sayuran itu misalnya bayam, brokoli, kemudian buncis, tetapi kadar urinnya tentunya lebih rendah daripada yang terkandung di dalam daging. Ya. Jadi daging sendiri itu mengandung purin. Kemudian dari kelompok minuman misalnya yaitu tadi alkohol, kemudian minuman yang banyak mengandung pemanis yang gula buatan. Itu misalnya sirup gula buatan gitu, atau makanan-makanan yang pakai pemanis buatan itu juga mengandung purin atau bahan asam urat yang walaupun dalam kadar yang lebih rendah. Itu. Kalau gula-gula yang katanya 0 kalori itu apakah juga bisa menyebabkan tingginya asam urat? Gula 0 kalori itu ya masih harus dibuktikan ya kebenarannya ya. Kan yang namanya promosi kan kita yang penting kita jaga-jagalah, kita tidak mungkin akan selalu ini makanan yang berbahaya untuk asam urat atau ini yang tidak terlalu kita pikirkan. Ekstrim yang penting gitu kita ya. harus jaga-jagalah, bisa mengendalikan diri, terutama untuk umur-umur yang sudah rawan terkena asam urat itu ya Mbak. Iya, apakah boleh dibilang kalau sebenarnya misalnya pun kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi bisa menyebabkan tingginya kadar asam urat itu kalau misalnya tidak berlebihan gitu masih aman, itu boleh nggak dok ya dibilang seperti itu? Masih aman. Tapi yang penting itulah tadi kita ngimbangin dengan banyak minum, ya. Biar keluar ya, yang iya, sisa-sisanya itu iya. dong ya, tidak terpakai itu ya.
Dan tetap kita jaga. Dan yang perlu menjadi perhatiannya ini kalau anak-anak muda tidak terlalu masalah Iya, ya Mbak ya. yang usia. yang kena asam urat itu kalau wanita biasanya sudah mulai usia menopause. Kalau laki-laki di atas usia 30 sudah mulai bisa kena serangan asam urat gitu. Baik. Nah, ini nanti kita mau cari tahu juga dari Dokter Lulu bagaimana cara bijak sebenarnya kita menyikapi yang namanya asam urat itu. Karena tadi misalnya ya Dok ya, kita tuh kan dianjurkan makan sayur ya. Ternyata sayurnya menjadi sumber asam urat. Ya Terus Allah. protein katanya yang aman kan yang nabati. Tapi kalau kacang-kacangan Masa nggak boleh? bisa bikin kan asam urat. enak. Nah, gitu. Makanya nanti kita mohon ini ada tips-tips dari dokter ya bagaimana cara kita menyikapi asam urat ini. Kita ke gatekeeper dulu, Ika. Pak Agung Wantoro, Staf Dinas Perhubungan Kota Kediri, saat ini sedang dilakukan setting bagaimana nanti agar bisa diperlancar arus jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan atau kemacetan di Simpang 4 Alun-Alun, kemudian juga di jalur PB Sudirman, imbasnya di Baruna, di Jetis, di Ngronggo, Kapten Tendean karena ada Dohonek Karnival. Saat ini di Simpang 4 Baruna sudah dinormalkan kembali, Simpang 4 Alun-Alun juga sama, terpantau sudah normal. Hujan juga sudah mulai reda di Simpang 4 Baruna maupun Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri dari Brigjen Katamso. Pak Afri Udin saat ini ada di Jombang Kota. Jombang Kota dari pagi tadi mendung. Untuk lalu lintas jalur Jombang Kota ramai lancar. Baik, lanjut ke email. Pak Erik, warga Bandar Kidul Kota Kediri sudah terkena asam urat sampai tangan disentuh saja tuh rasanya sakit dan juga cekit-cekit. Selama ini dari dokter disuruh minum obat setiap hari. Apakah itu bisa berlanjut seumur hidup atau mungkin ada kesempatan untuk sembuh? Bu Fatim, warga Kedungwaru Tulungagung, apakah anak usia 9 tahun bisa terkena asam urat? Atau mungkin asam urat bisa menurun ya? Karena saat ini anaknya mengalami kesakitan di bagian tangan dan juga lutut. Saat periksa ke dokter umum, didiagnosa terkena asam urat. Padahal anaknya pola makan biasa saja. Kebetulan Bu Fatim dan suami memang ada riwayat asam urat. Oh ya baik, nanti jawabannya akan disampaikan Dr. Lulu Aflakah, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari IHC Rumah Sakit Tulung Rejo. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Sambil kita menggali tips dari Dr. Lulu Aflakah, SPPD, tentang bagaimana cara bijak menyikapi asam urat, kita juga akan jawab pertanyaan yang disampaikan Pak Erik di Bandar Kidul Kota Kediri dan Bu Fatim di Kedungwaru Tulungagung. Silakan Dr. Lulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Yang dari Bandar Kidul. Ciri tentang yang ditanyakan ya, asam urat, tangan nyeri, cokot-cokot, apa bisa sembuh, apa obat seumur hidup. Begini Bapak, sebelumnya saya sampaikan bahwa ciri dari serangan asam urat ini adalah biasanya nyeri itu mendadak, tiba-tiba, sebelumnya nggak ada warning apa-apa, kemudian dia tiba-tiba nyeri, bengkak, merah,
cekot-cekot sampai mungkin kalau mengenai sendinya nggak bisa digerakkan. Dan itu mencapai puncaknya pada 24 jam pertama. Nanti lama-lama juga akan menghilang paling lama dalam waktu 2 minggu. Nah, sifat serangannya itu biasanya berulang, kambuh intervalnya. Kalau baru serangan pertama menuju serangan kedua itu biasanya intervalnya 6-8 bulan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kalau misalnya obat ataupun makanan-makanan yang sebagai penyumbang terbentuknya asam urat itu tidak dikendalikan, akan terjadi serangan yang frekuensinya lebih sering. Kemudian yang ketiga, obat asam urat yang biasanya dikonsumsi masyarakat itu kan allopurinol, itu harusnya tidak diminum pada waktu terjadi serangan yang sifatnya mendadak tadi, karena pada kondisi yang terjadi saat terjadi serangan itu dengan langsung diberi obat itu akan terjadi langsung penurunan kadar asam urat yang secara mendadak, ya itu akan lebih menjadi penyebab lebih seringnya frekuensi serangan, ya. Terus yang kedua, untuk Bapak ini sakitnya apakah betul asam urat atau bukan, mestinya dipastikan dulu betulkah itu asam urat atau tidak. Lah itu nanti tentunya yang bisa memastikan itu adalah dari pihak rumah sakit, yang antara lain nanti dilakukan aspirasi atau penyedotan dari cairan sendi di mana pernah terjadi cekot-cekot itu untuk menganalisa apakah di sana betul-betul mengandung asam urat. Bentuk kristal asam urat yang nanti kita dapatkan di cairan sendi itu bentuknya lincip-lincip seperti jarum, ujung jarumnya lincip, ujung atas bawahnya seperti itu, makanya rasanya nyeri sekali. Nah setelah itu kalau memang itu betul ada, berarti memang betul asam urat, dan tindakan yang kita lakukan adalah pada waktu terjadi serangan itu kita atasi keradangannya dulu. Nanti kalau baru keradangan sudah mereda, pelan-pelan obat asam urat ini dikonsumsi, itu pun dimulai dengan dosis yang pelan-pelan dinaikkan, tidak boleh langsung dosis tinggi, karena sekali lagi serangan asam urat itu akan muncul ketika ada picuan yang mendadak perubahan kadar asam urat di dalam tubuh. Oleh karena itu, makanya biasanya pasien-pasien yang dengan kadar asam urat tinggi pun itu kadang-kadang nggak ada keluhan apa-apa, karena kondisinya stabil, nggak ada lonjakan atau penurunan yang begitu mendadak. Kejadian serangan asam urat akan muncul ketika ada lonjakan kenaikan yang mendadak, misalnya habis pesta itu tadi, habis makan, habis minum-minum alkohol, itu akan terjadi kenaikan yang secara mendadak. Walaupun awalnya kadar asam urat itu misalnya tidak terlalu tinggi, itu bisa saja menjadi pemicu untuk terjadinya serangan peradangan itu, begitu. Sebaliknya ketika kadarnya tinggi pun, ketika kita aman-aman saja, tidak ada lonjakan kenaikan kadar asam urat, itu juga tidak akan menimbulkan serangan peradangan pada sendi atau jaringan yang lain. Yang perlu saya sampaikan lagi bahwa peningkatan kadar asam urat ini tidak selalu diderita oleh orang yang rentan kena asam urat tadi, karena mungkin sistem, walaupun orang lain, maksudnya misalnya sama-sama umur 60, ini kan sama-sama wanita yang rentan kena asam urat, tetapi sama-sama makan jeroan misalnya, yang satu terserang, tidak merasa sakit. Iya, ada serangan, yang satu enggak. Itu memang ada di sini faktor yang keturunan yang bisa menjadi pemicu untuk terjadinya asam urat yang lebih tinggi itu, karena ada faktor genetik tadi yang dimana dia ada yang bisa mengontrol kenaikan asam urat itu dengan baik tubuhnya dengan melalui pengeluaran melalui kencing. Itu ada kalanya yang kalau genetik itu biasanya pada kelainan pada salah satu enzim yang merangsang produksi asam urat itu ada yang hilang, yang menghambat itu, jadinya produksinya sangat berlebih sehingga akan tidak mampu mengimbangi sistem pengeluaran yang dari ginjal. Itu yang
dalam hal ini bisa dikatakan kelainannya adalah keturunan dalam hal masalah enzim yang diturunkan itu gitu. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu yang Fatim kedua. ya, Dokter ya. Jadi Kemudian ada bisa menurun berarti Iya. kecenderungan atau Iya. kecenderungan gitu. Ya menurun Menurun ya. karena kekurangan enzim yang merubah asam urat itu. Menjawab yang masih kurang jawabannya untuk Pak yang dari Pak Erik. Pak Erik, apakah obat itu akan diminum seumur hidup? Tidak. Jadi selama di samping kita mengobati kondisi asam urat itu, kita sertai dengan tindakan ataupun gaya hidup yang sehat, yang nanti harapannya bisa mendukung produksi asam urat itu akan semakin turun. Lama-lama dosis obat bisa diturunkan juga dengan pelan-pelan juga. Begitu. Oke, jadi bukan harus mengkonsumsi obat asam urat seumur hidup ya, asalkan Tidak. tadi Dok ya kita mau memperbaiki gaya hidup kita Iya. ya. Nah itu Pak Erik bisa diperhatikan semacam itu. Salah satunya apa Dok? Banyak minum air putih tadi ya? Banyak minum air putih, terus menurunkan berat badan, tidak boleh terlalu gemuk. Obesitas atau gemuk itu sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai penyakit, tidak hanya terhadap penyakit asam urat, tetapi juga penyakit-penyakit metabolik yang lain, misalnya terjadinya diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu biasanya satu kesatuan. Tetapi dengan halnya kita menurunkan berat badan, banyak beraktivitas, banyak exercise, itu nanti berat badan akan menuju ke yang berat badan yang ideal. Itu resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit metabolik itu juga akan berkurang ya. Gitu. Oke. Nah itu nanti banyak lagi bagaimana cara bijak kita untuk menyikapi asam urat. Ke gatekeeper lagi, Santi. Mas Setiawan, update kondisi jalan yang kemarin sempat rusak, bahkan banyak yang memasang banner maupun pohon di pinggir jalan. Alhamdulillah setelah diposting di Facebook AG 243 ada kelanjutan. Jadi sudah ada alat berat di sana untuk melakukan pengaspalan jalan. Mas Setiawan juga menyampaikan terima kasih banyak setelah viral baru diperbaiki. Ya. Oke, lanjut ke email. Mbak Lea di Tulungagung, kalau yang ngilu itu di sekitar tumit kaki, sekitar mata kaki juga, dan di belakang lutut itu apakah masuk asam urat juga ya? Terus penanganannya seperti apa ya Dok? Mas Dendi di Malang Kota berniat diet dengan memperbanyak makan sayur dan juga buah. Selama ini makan buah anggur muskat dan juga apel, tapi ternyata malah terdiagnosa diabetes di usia 19 tahun. Apakah ada makanan alami yang juga bisa menyebabkan asam urat? Ya, baik, jawabannya Anda tunggu ya di public interaktif kita bersama Rumah Sakit Tulungrejo Pare. Kini telah tiba saat sholat zuhur untuk kota Kediri dan sekitarnya. Dipersembahkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah BMH, mitra Anda dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Hubungi kantor BMH, Jalan Erlangga nomor 9 Kota Kediri, WA 081 652 8901. Ih, gemes banget ceritanya, cantik lagi. Pengen deh punya kulit lembut kayak dia. Seru banget sih drakoran. Skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh. Info apa tuh? Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu. Mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor. Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab,
Lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh. Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya. Ops, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai. Oh iya lagi. Nanti mau beli 4 5 kali ya. Cak, kerja dulu. Oke. Janji ya Ra, nanti kita beli. Iya, Cak. Fresh and Natural Perfume Soap. Bibi, be fresh and natural. Wingscare 105,7 Radio Andika. Kita lanjutkan publik interaktif bersama IHC Rumah Sakit Tulungrejo bersama Dr. Lulu Aflakah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Silahkan dok, pertanyaannya yang Mbak Lea sama Mas Dendi. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau nyeri sekitar tumit, mata kaki dan belakang lutut, apakah itu asam urat? Jadi kalau seperti tadi saya sampaikan, biasanya ciri dari serangan asam urat itu adalah mendadak dan hilang timbul, kumat-kumatan, terutama kalau ada picuan makanan tertentu, kemudian menimbulkan nyeri di sekitar persendian, itu kemungkinan besar adalah asam urat. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Karena harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium itu tadi. Ya. Tapi kalau melihat cara-caranya, melihat ciri-cirinya dari itu tadi yang rekuren atau sering kambuh itu, atau biasanya dipicu oleh makanan tertentu, itu mengarahnya ke asam urat. Bisa juga asam urat ya. Kemudian sudah cukup? Iya, karena kan kalau Mbak Lia ini kan yang sekitar tumit kaki, sekitar mata kaki, belakang dengkul Bisa atau saja belakang, itu terjadi. iya tuh ya. Berarti harus cek dulu laboratorium ya dok ya, untuk menentukan apakah itu memastikan asam apakah urat. itu betul asam urat atau bukan. Oke, nah yang Mas Dendi ini yang di Malang Kota pengennya tuh diet, banyak makan sayur buah. Nah yang dia makan itu anggur muskat dan ternyata malah kemudian terdiagnosa diabetes di usia 19 tahun. Nah apakah ada makanan alami yang juga bisa menyebabkan asam urat? Pengennya diet banyak makan buah, yang dimakan anggur muskat, ternyata malah kena diabetes gitu dok. Oh, ya kalau masalah diabetes sih kita tidak bisa memastikan apakah penyebabnya dari bunga anggur muskat ini. Mungkin ya kita harus meruntut dari awalnya, apakah ada keturunan, kebiasaan hidupnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau memang melulu yang dimakan anggur dan anggur muskat ini memang kandungan alkoholnya kan juga ada. Kalau memang ke arah asam urat kemungkinan iya, tetapi untuk mengarah ini apakah sebagai penyebab diabetesnya belum bisa dipastikan. Mungkin memang sebelumnya udah ada juga enggak tahu gitu. Nah itu ada lagi nanti dibuktikan kebenarannya dengan pemeriksaan laboratorium lagi. Jadi kita enggak bisa memastikan ini penyebabnya sebagai diabetesnya itu. Oke. Jadi mungkin diabetesnya dia itu bukan karena melulu banyak makan buah anggur itu ya dok ya? Bisa belum, dicek ya. Enggak bisa dipastikan itu. Artinya terdiagnosa itu kan sepertinya kan memang dia sudah periksa ke dokter gitu dok. Ya, tapi tidak bisa dikatakan itu penyebabnya adalah buah anggurnya. Satu-satunya gitu ya, ada faktor-faktor lain ya. Baik, oke. Nah, makanan alami apa yang bisa menyebabkan asam urat? Jadi makanan alami tapi bisa menyebabkan asam urat. Justru menjadi penyebab dok. Yang menjadi ditanyakan. Penyebab. Penyebab. Iya. Ya itu tadi yang saya katakan untuk makanan alami kalau terutama dari golongan protein ya. Itu daging-daging yang dari daging sapi, babi, kambing. Merah katanya daging merah boleh ya. disebut gitu ya dok. Kalau daging kemudian ikan-ikan laut misalnya udang, kerang, cumi, itu juga bisa menjadi karena mengandung kadar purin yang tinggi ya. Kalau sayuran ya itu tadi bayam, brokoli, asparagus, buncis itu padahal enak dok itu. Ya memang karena
karena itu enak, karena memang mengandung purin. Tapi ya sekali lagi tidak semua orang dengan makan itu selalu nanti tinggi kadar asam uratnya ya. Tergantung apa namanya, Dok? Dari cirinya tubuh sendirilah, gampangnya bisa mendeteksi itu diri kita sendiri ya. Enggak, maksudnya orang itu punya masing-masing kemampuan untuk menetralisir atau memanage badannya itu untuk menyeimbangkan kadar asam urat yang meningkat itu, apakah bisa dikompensasi dengan pengeluaran yang maksimal atau tidak, itu kan masing-masing orang juga berbeda-beda. Gaya hidupnya, apakah dia tipe-tipe sedentary yang kurang gerak, suka makan-makan enak, minumnya yang minuman bersoda gitu, itu semua akan banyak mendukung terjadinya serangan asam urat. Berarti boleh dibilang kita sendiri yang bisa mengendalikan ya mana makanan yang perlu saya kurangi, mana yang boleh saya konsumsi rutin, misalnya seperti itu ya, Dok ya. Kalau mengikuti enak ya memang semuanya enak. Tapi kita yang harus menjadi rem itu diri kita sendiri ya. Kalau mau sehat, mau ini ya. Kalau misalnya enggak bisa, keinginan itu enggak bisa direm ya, besoknya segera bertobat, olahraga, minum air putih yang banyak gitu. Terus segera menutup mata dari makanan yang begitu-begitu. Kalau nggak bisa ditahan lagi, nyuwil sedikit saja. Gitu ya, tombo milik katanya orang Jawa ya. Oke, nah itu ya, satu di antaranya cara bijak kita untuk menyikapi asam urat. Nanti ada banyak hal lagi yang bisa kita gali dari Dr. Lulu Aflakah SPPD, dokter spesialis penyakit dalam IHC Rumah Sakit Tulungarejo. Anda pun juga tetap bisa menyampaikan hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang asam urat ini melalui 0811 345 4000, melalui 0811 345 4000. Info Express. Anggota Komisi 9 DPR RI sekaligus Ketua DPW Sulut Ashabul Kahfi menanggapi rencana Menteri Kesehatan Kemenkes Budi Gunadi Sadikin yang akan menghapus sistem rujukan BPJS berjenjang. Ashabul mengingatkan penghapusan sistem tersebut beresiko adanya penumpukan pasien di rumah sakit tipe A. Menurutnya, layanan primer sebagai penyaring rujukan tetap penting. Dia mengatakan yang perlu diubah ialah alur kasus tertentu berbasis kompetensi. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi klik irfaigroup.com. Nanti kita lanjutkan publik interaktif bersama teman-teman Rumah Sakit IHC Rumah Sakit Tulungarejo tentang asam urat dan cara bijak menyikapinya. Anda biar tahu bagaimana supaya terhindar dari penumpukan asam urat di tubuh dan supaya bisa mengantisipasinya. Ikuti terus, atau Anda mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih belum dapat jawaban pasti tentang asam urat yang tinggi, silakan ya share ke 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kita lanjutkan publik interaktif bersama teman-teman IHC Rumah Sakit Tulungarejo tentang asam urat dan cara bijak menyikapinya. Bersama saya ada Dr. Lulu Aflakah, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam, dan juga ada Mbak Betty Susanti dari tim marketing ya. Nanti akan memberikan gambaran kepada kita ada promo-promo menarik apa dari Rumah Sakit Tulungarejo. Dokter, akhirnya kita jadi harus dikasih tahu juga ini kapan kita harus ke dokter kalau misalnya ada serangan asam urat tuh yang seperti apa itu, terus kemudian ke dokternya tuh yang bagaimana gitu, Dok?
Ya itu tadi Mbak, terutama ketika ada serangan yang sifatnya mendadak, nyeri, sendi yang biasa atau di pangkal jempol kaki, itu namanya podagra, itu menjadi tempat itu loh Mbak yang menonjol itu ya Dok iya, ya, yang itu agak menonjol lebih itu. paling sering terjadi serangan di situ karena senengnya asam urat ini mengkristal dan menimbulkan serangan itu di udara yang dingin. Di tempat itu kan relatif dingin, bahkan kadang bisa ada benjolan di telinga. Itu kalau sudah sudah lama. Jadi kita disarankan ke dokter apabila timbul serangan yang mendadak, bengkak, nyeri, merah, dipegang atau sakit, tidak bisa jalan di kaki. Kalau serangannya di kaki itu biasanya pasien. Kalau di tangan ya biasanya sampai tidak bisa menggerakkan siku itu ya, otomatis cari pertolongan ke dokter, ke rumah sakit. Sementara kalau asam uratnya yang tinggi tapi nggak timbul keluhan, otomatis tidak akan menjadi pendorong untuk pergi ke dokter. Nah, itu boleh nggak Dok kayak gitu tuh? Boleh kalau mau ngomong-ngomong sama dokter boleh, tapi mungkin pengobatan yang agresif untuk mengatasi peradangannya itu tentunya kan nggak dilakukan karena sedang tidak ada serangan. Nah itu mungkin akan diberi nasihat itu tadi yang saya sampaikan tadi. Makanan apa saja yang harus kita hindari supaya tidak menimbulkan kadar asam urat tinggi. Tapi sekali lagi ya Dok, tadi kan tidak semua orang kalau misalnya kalau ada satu orang karena makan bayam terus kemudian kadar asam uratnya tinggi, tapi mungkin orang lain tidak seperti itu ya, karena mungkin cara pengeluaran asam uratnya lebih bagus gitu atau ya. lifestyle-nya, komposisi cairan tubuhnya itu kan juga berpengaruh untuk terjadinya terjadi peningkatan asam urat atau tidak. Iya. Oke. Nah, tadi sudah dokter sampaikan juga kalau misalnya kita pas sakit-sakitnya itu ternyata tidak boleh langsung mengkonsumsi obat penurun asam urat. Nah itu kesalahan yang selama ini sering dilakukan banyak orang. Itu yang lebih diutamakan pada saat serangan ini adalah obat anti radangnya aja dulu. Itu yang diatasi. Itu takutnya kalau dikasih obat yang penurun asam urat pada kondisi seperti itu akan terjadi penurunan kadar asam urat yang saat itu sedang naik karena pacuan dari peningkatan kadar asam urat yang mendadak karena dari makanan itu akan turun secara drastis. Yang apalagi biasanya kalau sudah panik terus ini asam urat saya kambuh sehingga dia makan obat kasih dosis yang tinggi 300 mili misalnya allomeronol itu malah tidak dianjurkan karena kadar asam urat yang sedang tinggi ini kemudian diturunkan dengan dosis obat yang tinggi juga akan turun, akhirnya nanti ya seiring dengan waktu tidak lama kemudian akan terjadi serangan lagi. Jadi malah gampang terserang asam urat jadi lagi. Jadi diredakan dulu keradangannya baru nanti pelan-pelan obat dikonsumsi dengan dosis yang pelan-pelan dinaikkan, tidak langsung dengan dosis yang tinggi. Nah itu yang selama ini mungkin yang banyak kita lakukan oleh masyarakat itu kan mengobati diri sendiri itu Dok. Yang perlu kita rubah ya. Dan yang paling penting yaitu tadi kalau obat itu kan ibaratnya air itu ngebiayai api ya, ngebiayai api, meredamkan, menetralisir. Tetapi yang lebih penting kita jangan di saat kita memberi obat, di sisi lain kita jangan nyetori purin, jangan nyetori asam urat. Kita ngobati tapi makanannya nggak dijaga, kemudian minumannya ya tetap seperti itu kan. Satunya ngejoki bensin, satunya satunya berupaya memadamkan api, tapi sisi lain ada yang malah nyetori, malah membuat apinya berkobar ya. Oke, dan tadi kata dokter kalau memang ingin ya makanan yang sudah kita tahu itu menyebabkan kadar asam urat kita tinggi ya sedikit aja ya, sedikit aja ya. Oke. Itu yang bahaya kalau lagi pesta itu ya, makanannya kan enak-enak, itu mengandung purin semua rata-rata ya. Terus habis itu minum-minuman yang berwarna-warni. Iya. Makanya banyak yang setelah itu
Betok. Ya baik, itu teman-teman yang apa namanya biar asam uratnya tidak tinggi sudah dapat tips-tips ya dari Dokter Lulu Aflakah. Saya ke Mbak Betty ya, Mbak Betty dari marketingnya teman-teman Rumah Sakit Tulungrejo ini ada yang kaitannya sama asam urat yang sedang promo? Kalau sementara masih belum, Mbak. Tapi untuk medical check up-nya ada. Jadi kan kalau tadi kan yang dijelaskan Dokter Lulu kan cara mewaspadai. Nah, salah satunya sebelum kita terkena nih ya lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati. Perlunya dilakukan medical check up. Nah, salah satunya medical check up itu yang lagi promo di Rumah Sakit Tulungrejo itu adalah kita ada medical check up Hari Pahlawan, yaitu dengan harga spesial 585.000 aja. Itu sudah bisa dapetin untuk konsultasi dengan dokter, foto rongsen, rekam jantung, dan juga labnya lengkap, darah lengkap, urin lengkap, profil lipid lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah setelah makan 2 jam PP. Itu 585.000. Biasanya kalau kita dengan paketan itu harganya 650. Ini udah save berarti ya, udah promo banget. Nah, untuk berlakunya itu berlaku sampai 30 November 2025. Bentar lagi Bang, nggak lama-lama. Promonya itu karena kemarin udah Hari Pahlawan, jadi kita bikin promo Hari Pahlawan. Jadi untuk yang berminat monggo untuk segera karena 30 November 30 November ya. Sekarang tanggal 15. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu, segera dimanfaatkan. Terus sebelum saya lanjut ke promo yang lain, saya juga mau spill dulu nih untuk Dokter Lulu praktek di Rumah Sakit Tulungrejo itu jadwalnya di hari Senin, Selasa dan juga Kamis di jam 15.30. Jadi mungkin kalau misalkan dari yang dengar, oh kok aku pengen konsultasi ya gitu, itu ke beliaunya bisa di hari Senin, Selasa dan juga Kamis di jam 15, betul ya Dok? Iya. Di jam 15.30. Tapi masih ada dokter penyakit dalam yang lain. Oh iya, dan juga masih banyak dokter penyakit dalam yang lainnya. Nah, untuk info-info jadwal bisa dicek di ihc.rs Tulungrejo di Instagram untuk lebih lengkapnya. Nah, untuk promo kedua nih Mbak Ari, yaitu scaling gigi. Kita lagi ada promo scaling gigi 185.000 aja sudah bisa bersihkan karang gigi atas dan juga bawah. Nah, ini kan udah dipromoin berlakunya sampai tanggal 31 Desember. Jadi yang mau gigi bersih, terbebas dari karang gigi, otomatis juga terbebas dari infeksi mulut, bau mulut, lebih pede, lebih segar, 185.000 aja bisa dilakukan di Rumah Sakit Tulungrejo. Hari Minggu pun poli gigi kita tetap buka. Oh, hari Minggu. Iya, jadi mungkin besok Minggu yang bingung mau kemana, mau ngapain, boleh ke Rumah Sakit Tulungrejo ya. Kita di hari Minggu juga tetap buka untuk poli gigi dan juga fisioterapinya di jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Gitu. Dan masih dengan vaksin meningitis dan polio di Rumah Sakit Tulungrejo tersedia, sudah dilengkapi dengan elektronik ICV. Untuk paket bundlingnya meningitis dan polio ada di Rp470.000. Mungkin yang mau umroh, haji bisa segera menghubungi nomor marketing yang sudah ada di Instagram atau juga di platform kita yang lainnya di ihc.rumahsakit.tulungrejo. Gitu Mbak. Itu ya, dan banyak yang menarik ya promo-promonya, jadi mesti dimanfaatkan. Gitu ya, baik. Oke, Dokter Lulu, ada yang mau diingatkan lagi kepada teman-teman ini soal asam urat dan cara bijak menyikapinya itu, Dok? Oh iya, ini tadi ada yang ketinggalan yang belum disampaikan Mbak Ari, bahwa asam urat ini kalau kita tidak betul-betul pada yang mereka sering terjadi serangan, kalau tidak betul-betul kita sikapi, akan muncul benjolan-benjolan di sendi-sendi tangan. Kan pernah lihat ada banyak gitu benjolan-benjolan di persendian jari tangan, di siku, di lutut, di sendi-sendi kaki. Itu yang sudah bersifat kronis, artinya ya sudah sangat menaun, dan itu akan menjadi, selain itu pentolan-pentolan itu adalah penumbukan asam urat tadi, tapi yang sudah menaun lama itu, selain dia menimbulkan benjolan-benjolan gitu, dia akan merusak sendi-sendi yang dia tempati itu, sehingga nanti kalau di dalam foto rongsen itu akan nampak sekali adanya istilahnya erosi atau kripis ya, asam urat apa itu persendian itu. Makanya sebaiknya
kita tidak mengabaikan hal yang sekecil. Tidak menyepelekan Iya, ya soal asam urat ya. Itu. Yang kedua. Yang kedua sebentar dok, ditahan dulu iya. dok. Sebentar lagi kita akan dapatkan dari Dr. Lulu Aflaka. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati. Radio Andika. Nah ini dia, masih ada lagi tadi yang mau dipesankan sama Dr. Lulu tentang asam urat nih. Silakan dok. Iya. Waktunya habis ya Mbak Ari ya. Iya. Yang satu lagi yang ingin saya sampaikan, ternyata dari beberapa pasien yang menjalani cuci darah, itu salah satu penyebabnya adalah batu asam urat. Jadi tadi saya sampaikan penumpukan kristal asam urat itu selain di sendi itu juga ada di ginjal. Karena ginjal kan jalur lewatnya dia keluar. Iya. Jadi ketika ginjal menyaring darah untuk menyaring racun-racun yang ada di dalam itu, di dalam badan itu lewatnya ginjal. Di ginjal itu akan disaring, kemudian racun-racun termasuk di dalamnya adalah asam urat ini kan melewatnya ginjal, sehingga ketika overload sekali itu dia akan ada yang menjadi peradangan di sana, ada yang jadi batu dan akhirnya bisa menjadi cuci darah. Jadi kemana-mana ya dari asam urat itu ternyata. yang paling ya. Aduh. Walaupun dalam presentasi yang tidak begitu besar, tapi itu tercatat sebagai salah satu penyebab kita menjalani cuci darah yang harusnya mungkin masih bisa dikendalikan lebih ketat lagi sebelumnya gitu Mbak. Jadi betul apa yang disampaikan Dr. Lulu tadi, jangan sepelekan yang namanya asam urat ya. Tidak hanya sekedar mengobati diri sendiri, tapi harus cek ya. Cek betul ya. Ceknya di Rumah Sakit Tulungrejo ya. Salah satunya ya di Rumah Sakit Tulungrejo Pare ya. Oke, Dokter Lulu, terima kasih banyak. Kita banyak mendapatkan tips-tips tentang pengetahuan juga tentang asam urat. Alhamdulillah ini bermanfaat sekali. Dan teman-teman juga mesti memanfaatkan promo-promo menarik dari Rumah Sakit Tulungrejo. Terima kasih Dokter Lulu, terima kasih Mbak Betty. Makasih juga Mbak Ari. Ketemu lagi di Sabtu mendatang ya. Sabtu mendatang, insya Allah. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam Public Interaktif kita kali ini bersama IHC Rumah Sakit Tulungrejo. Baru saja Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pelayanan profesional sepenuh hati.